Shalom. Puji Tuhan. Kami segenap pelayan gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semuanya. Pagi hari yang indah ini kita menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana di sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita lewat puji-pujian kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Suci, suci, suci. Kepadamu Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu ya Tuhan. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepada kami. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah kami, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau kami nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Dan syukur kepadamu di pagi hari yang indah ini, karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus pengharapan yang hidup, yang sekalipun langit dan bumi lenyap akan berlangsung sampai selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena janji-Mu bahwa pada hari pengadilan-Mu kami oleh-Mu akan dipeliharakan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ajar dan tetapkanlah hati kami kepadamu, supaya kami jangan tersesat dari jalan-Mu. Angkatlah hati dan pikiran kami dari jeratan perangkap duniawi, dan tanamkanlah di dalam diri kami kepercayaan yang teguh, yang merindukan kedatangan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat bersilakan dulu kembali. Kembali kita memuji Tuhan, mau cinta Yesus.
Kita akan baca nas firman Tuhan pagi hari ini yang tertulis di dalam Yesaya 34 ayat 20 sampai 24. Yesaya 34 ayat 20 sampai 24 di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kita membacanya secara bersama-sama. Kita mulai Yesaya 34 ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Oleh karena sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu serta kamu dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 6. Sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, jemaat kami undang bangkit berdiri. dosa terhadap sesama kita, terhadap tetangga kita, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berbuat dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Kini saatnya datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang kita perbuat selama seminggu ini. Marilah kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk segala berkat dan segala perlindungan Tuhan, untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Keberadaan kami saat ini Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala hal. Pada hari ini Bapa, termasuk untuk masalah dan tantangan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya bahwa di dalam semuanya itu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau tinggalkan semuanya ya Tuhan. Kami mau tinggalkan semua dosa yang sudah berlalu Bapa, dan mempercayakan segala sesuatu kepadamu Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa dari segala dosa-dosa kesalahan kami. Juga mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kami ya Tuhan. Kami mau serahkan semua segala kekhawatiran kami, segala kegelisahan, ketakutan kami kepadamu Tuhan. Taklukkanlah hati kami di dalam penyesalan dan pertobatan kami, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Supaya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu Tuhan. Kuatkanlah hati dan iman kami ya Tuhan, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu. Dan jangan biarkan kami Tuhan jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah kami selalu Tuhan, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami, dengarkanlah jeritan salubari kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, bukan dengan barang tanah.
Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali jemaat duduk. Kembali kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 247 ayat 1. Kita yang sudah mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Alkitab Efesus 1 ayat 18 ayat sampai 23. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru Efesus 1 ayat 18 sampai 23. Kembali kita membacanya secara bersama-sama. Efesus 1 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadi mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kami mengundang Kol.
Tuhan, biarlah puji-pujian kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Kembali kita memuji Tuhan untuk pengakuan yang diterapkan, pengakuan iman rasuli. Kita kembali memuji Tuhan, segala puji syukur. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan membaca warta pada minggu ini. Pokok doa minggu ini berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, berdoa untuk pelayanan di Gereja Rawabadung untuk pengembangan pelayanan dan pemberdayaan bagi anggota jemaatnya. Untuk jadwal kita di bulan ini sampai Desember, kita yang pertama kebaktian rumah tangga libur diganti dengan latihan kor. Bagi yang mau ikut kor tim paduan suara kor, udah ada di grup. Kalau ada di grup langsung datang, nggak usah dipanggil lagi karena akan di-share di grup kita latihan kor untuk Natal nanti. Dan yang kedua perayaan Natal Minggu 10 Desember 2023 pukul 18 WIB. Dan ini tidak akan lama lagi, sebentar lagi akan Natal dan kita tetap latihan
Kalau boleh setiap hari kita latihan chord, karena tadi malam kami sudah mulai latihan chord. Lagunya lagu yang sudah lama yang sudah kita tahu. Dan yang ketiga, konseling pranikah setelah kebaktian. Nanti orang yang mau nikah tinggal dulu sebentar konseling kepada pendeta. Dan yang keempat, pernikahan Fritz Fransten Jericho dengan Laspi Ningsiwati. Tanggalnya belum ada. Tanggal 15 Desember pernikahan. Iya, nanti hari Minggu diwakilkan kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita berdiri, jemaat yang belum mungkin berdiri, kita akan mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Sarif Opusunggu. Kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Jemaat 393 ayat 1, 2 dan 3. Ya Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Bapa, Engkaulah yang senantiasa menyertai kami di sepanjang hari-hari kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami. Bapa, Engkau melihat kami di sini anak-anak-Mu. Kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami, sebagai pedoman untuk hidup kami. Bapa, bersabdalah Engkau. Kami siap mendengarkan, kami siap mengamalkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 7 sampai 18. Kita akan membacanya secara bergantian. Ulangan 8 ayat 7 sampai 18. Ulangan 8 ayat 7 sampai 18 di bawah judul Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung.
suatu negeri dengan gandum dan lainnya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan matunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan minum, bahkan kau akan memuji Tuhan Allahmu, karena Dia baik yang memberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi harus selalu kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikatakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa hidup dalam terang kasih firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, siapa di antara kita yang tidak mau Tuhan berkati? Tidak mau ya? Semua kita kepingin untuk diberkati. Amin. Semua kita kepingin Allah memberkati kita dengan berkatnya yang berlimpah. Amin ya. Bapak Ibu tahu bahwa ketika Allah akan memberkati kita dengan berkatnya yang berlimpah, itu bukan tanpa syarat. Itu bukan serta-merta lalu Allah memberikan berkatnya kepada kita, tetapi harus ada persiapan bagi kita. Apa yang harus kita persiapkan? Hidup kita, hati kita, iman kita, begitu ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Jadi kalau kita berdoa meminta berkat Allah, maka kita juga harus bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah mempersiapkan hati kita, hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi bukan sekedar kita berdoa lalu wah Allah maha baik, lalu kita yakin Allah akan memberikannya kepada kita. Nah kalau tidak diberikan, lalu kita ngambek gitu ya, kita marah, kita protes. Tunggu dulu, jangan-jangan hidup kita itu belum berkenan di hadapan Tuhan. Nah karena itu kita perlu introspeksi, perlu merenungkan bagaimana jalan hidup kita. Hidup kita, apakah kita sudah memenuhi apa yang Tuhan kehendaki? Apakah hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan? Apakah kita
senantiasa menjalin hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi, berdoa. Nah, ini yang harus kita persiapkan, kita renungkan. Perikop yang kita baca tadi itu bagaimana Allah mempersiapkan umat Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Allah sudah berjanji bahwa umatnya melalui Abraham itu nanti akan Tuhan berkati. Tapi kita baca tadi, sebelum sampai ke Kanaan, jadi ketika Musa menyampaikan pesan ini kepada umat Israel, mereka udah tidak jauh lagi, ya sudah di seberang Sungai Yordan, ya sudah dekatlah masuk ke Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Musa sudah mengingatkan umat Israel untuk mereka jangan melupakan siapa? Jangan melupakan Allah. Jangan melupakan Allah. Nah, coba kita bayangkan kalau kehidupan kita sekarang ini, ya tiba-tiba Allah berikan berkat yang luar biasa, ada kekayaan gitu ya, atau kita tiba-tiba dapat apa ya, hadiah gitu ya, hadiah atau apa yang memungkinkan kita dapat sampai miliaran misalnya, ya? Togel. Apa masih ada togel? Ya tiba-tiba kita dapat hadiah nomplok gitu, atau kita jalan tiba-tiba ada segepok apa yang mutiara gitu ya, intan dapat segepok, wah luar biasa gitu ya. Kayaknya Mas Jawa. Nah, bagaimana kira-kira hidup kita? Apakah lalu kita jadi semakin dekat pada Tuhan atau semakin menjauh? Belum tahu ya. Dekat kan dapat togel. Nah, kalau perikop ini kita baca tadi, Tuhan bilang hati-hati pada umat Israel ya, nanti mereka akan masuk ke tanah Kanaan, itu daerah yang kaya raya, hidup mereka akan sejahtera. Ya, tetapi dikatakan hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Ya. Jadi dituntut untuk kita berpegang ya pada perintah Allah, peraturan dan ketetapan yang Allah berikan. Supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, buah hartanya bakalan banyak nanti, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan kalau kita membayangkan ya, bagaimana umat Israel ketika mereka hidup menderita sebagai bangsa yang menjadi budak di Mesir, menderita, nah kemudian mereka dibawa Allah keluar dari Mesir ya, melalui kepemimpinan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Dari penderitaan lalu mereka akan masuk nanti ke daerah tanah kota yang sejahtera, makmur. Nah, mereka akan hidup makmur. Tetapi Allah sudah melihat nih, jangan-jangan nanti begitu mereka hidupnya nyaman, lupa. Nah, karena itu ingat, dulu kamu itu bangsa budak, menderita. Nah, ketika di padang gurun berapa lama? Bapak Ibu, 40 tahun. Yang sebenarnya itu bisa 4 tahun. Akhirnya jadi 40 tahun. Muter-muter di padang gurun,
digembleng oleh Allah itu untuk mempersiapkan mental mereka, hati mereka untuk mereka masuk nanti ke tanah Kanaan, negeri yang makmur, kaya raya. Nanti mereka akan kaya, kekayaan akan berlimpah. Ya, tapi Tuhan akan lihat, jangan-jangan nanti dia lupa. Dan memang benar, ketika mereka sampai di tanah Kanaan, mereka kaya raya, itu kehidupan mereka juga melupakan Tuhan. Mereka berpoya-poya, menyembah berhala. Lupa, benar lupa. Padahal Tuhan sudah menggembleng ya 40 tahun, tetapi dari generasi awal yang keluar dari Mesir itu nggak ada nanti yang masuk ke Kanaan. Habis semua, meninggal semua di padang gurun. Yang masuk itu generasi Yosua dan Kaleb. Itu yang masuk ke tanah Kanaan. Hanya dua ini. Itu juga ketika Allah meminta untuk jadi pengintai, itu kan antara suku, semua suku mewakili mengintai kan. Semua pada takut. Hanya dua, Yosua dan Kaleb yang bilang, kita tidak perlu takut masuk Kanaan. Tuhan pasti beserta dengan kita untuk kita melawan penduduk di Kanaan pada waktu itu. Nah, di situ Allah kagum dengan Yosua dan Kaleb. Dia mengingat, dia mengenal Allah, dia tidak melupakan Allah yang sudah menyertai mereka. Tadi kita baca ya bagaimana diingatkan dapat makanan dari surga yang mana, daging puyuh, Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan, tiang api. Ini luar biasa. Tetapi mereka itu tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Nah, demikian juga hidup kita. Nah, ketika kita merasa hidup kita masih kehidupan ya masih berkekurangan gitu ya, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati saya. Tuhan pasti berkati. Hanya waktunya itu tergantung dari kesiapan kita. Bayangkan umat Israel, di sini dikatakan untuk membuat umat Israel itu menjadi rendah hati. Di ayat 3, ayat sebelumnya dikatakan, jadi ia, itu Allah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi dalam perjalanan hidup umat Israel di padang gurun ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa hidupmu itu bukan hanya soal makan, tetapi bagaimana kau bisa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, patuh. Kalau kita baca di ayat satunya lagi, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi kita harus mengikuti apa yang Allah pesankan, Allah firmankan. Nah, kalau sekarang kita sudah ada Alkitab, firman Tuhan, maka itu yang menjadi pedoman kita bahwa kita harus hidup mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Supaya apa? Supaya kita tidak melupakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena begitu banyak berkat yang Tuhan berikan. Tetapi kalau kita melupakan, kita tidak mampu bersyukur. Jadi kalau perikop kita ini tadi dikatakan bersyukur kepada Allah karena kebaikannya, itu hanya mampu kita rasakan bagaimana Allah memberkati kita kalau kita rendah hati. Nah, karena itulah Allah
menggodok umat Israel bagaimana di padang gurun supaya mereka menjadi rendah hati. Jadi di ayat 16 tadi dikatakan supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Ini kalau terjemahan yang baru, dicobai ini sudah diganti ya, karena memang dari kata yang sebenarnya itu menguji, jadi bukan mencobai. Jadi kalau RAI sekarang sudah menerbitkan Alkitab terjemahan baru, dicobai ini sudah diganti dengan menguji. Jadi kalau menguji itu untuk kita naik level, gitu ya. Jadi kita diuji bagaimana iman kita, hati kita kepada Allah, dan supaya kita rendah hati, ya, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi semua untuk kebaikan kita. Jadi 40 tahun umat Israel digembleng gitu ya, digodok, diproses oleh Allah supaya menjadi orang yang rendah hati ya, tidak tegar tengkuk. Kalau sekarang tegar tengkuk bebal gitu ya. Jadi jangan heran kalau sekarang terjadi pertempuran di Gaza ya. Siapa yang bisa menasihati orang Israel? Dia merasa wah bangsa pilihan, dia merasa kuat, hebat gitu ya. Gak ada yang bisa merintahkan dia. Itu dari masa perjanjian lama sudah terlihat seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa Allah setuju, dia kan bangsa pilihan. Itu banyak yang menjadi salah cara berimannya gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana umat Israel keluar dari tanah Mesir sampai di Kanaan, bahkan dari Kanaan begitu parahnya sesatnya mereka, perzinahan, penipuan, penyembahan berhala. Akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah, lagi dibuang kemana? Ke Babel. Jadi bangsa kawanan lagi 70 tahun. Mereka menangis menderita kalau kita baca firman Tuhan, kisah bagaimana mereka di Babel itu. Tapi tetap aja gitu ya, tetap aja bebal, keras kepala gitu. Nah, bukan berarti Allah menyetujui umat Israel, dia Filistin ini memang, Palestina, Filistin memang dulu harus dihabiskan, jangan lupa Kristus itu berkorban, mati bukan untuk kita, tapi seluruh manusia di dunia ini. Allah mengasihi manusia. Jangan kita salah. Sehingga tetap saja yang namanya peperangan, pembunuhan, Tuhan tidak kehendaki. Gitu ya. Jadi banyak orang merasa, biarlah umat Israel membabat habis Palestina. Tidak. Kalau kita kembali kepada kasih pengorbanan Kristus, Allah menangis, tragedi kemanusiaan di situ. Di mana kasih, di mana iman orang-orang Kristen? Nah, ini kan perjuangan. Bagaimana kita, tadi kita bilang kita mau Tuhan memberkati kita, hidup kita masih berkekurangan. Tuhan, kita berdoa, Tuhan berkati kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, keluarga kami. Nah, Tuhan tanya, aku tidak memberikan berkat-Mu begitu saja, tetapi bagaimana hatimu, hidupmu? Apakah sudah siap dengan berkat-Ku yang berlimpah? Pemuda-pemuda yang bekerja mengharapkan jabatan, berdoa, Tuhan kasih aku jabatan yang baik, penghasilan yang baik. Berdoa kok nggak diberikan oleh Tuhan. Loh, Tuhan bilang, bagaimana hatimu, karaktermu, apakah sudah siap? Bapak Ibu, baru-baru ini ya, ini udah dituntut itu Johnny G. Plate, Katolik Kristen, jadi menteri, pengusaha banyak uangnya. Tetapi bagaimana karakternya? Apakah Tuhan harapkan seperti itu? Tidak. Karena dia mengkorupsi 8 triliun, itu besar sekali. Dengan uang sebesar itu yang seharusnya itu bisa untuk rakyat
Indonesia yang miskin-miskin di daerah-daerah ya. Kalau duit 8 triliun dikasih untuk jemaat yang berkekurangan, waduh. Ini kan dikorupsi. Korupsi lalu mengalir juga hasil korupsinya ke gereja ya. Itu ratusan juta juga. Bagaimana Allah melihat itu ya? Duit yang nggak benar dikasih ke gereja untuk dipersembahkan. Nah itu karakter kita yang harus kita persiapkan. Nah inilah perikop kita hari ini. Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita tinggi hati. Jadi kita digodok, digembleng supaya kita rendah hati. Kenapa? Karena dengan rendah hatilah kita tetap akan mengingat kepada Allah. Jadi kalau Tuhan tadi mengingatkan ya, di sini dikatakan di ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Wah, itu dia ya. Justru kalau dia dapat jabatan tinggi, kekayaan, tadi lembunya udah bertambah, emasnya udah bertambah, udah kaya raya, wah dia merasa sombong. Nah hati-hati, sifat kemanusiaan, kedagingan kita itu ada kesombongan, tinggi hati. Nah sehingga ketika kita tadi kita mau dapat jabatan tinggi, penghasilan yang baik, berkat yang banyak, hati-hati hati kita, jangan melupakan Tuhan. Bagaimana untuk tidak melupakan Tuhan? Harus rendah hati, karena uang, kekayaan itu bisa membuat kita sombong, tinggi hati. Coba perhatikan keadaan sekarang di internet ya. Orang semua pada pamer kekayaan supaya dilihat hebat gitu ya. Seakan-akan kehebatan itu diukur dengan materi. Akhirnya banyak juga yang ketangkap ya. Pejabat pajak gitu ya, anaknya udah tidak lagi diajarkan, itu Kristen juga ya, tidak lagi diajarkan bagaimana dia beriman kepada Tuhan. Akhirnya suka-suka dia berbuat kekerasan sampai menyiksa orang yang hampir mati ya. Sekarang udah dituntut ya, masuk pengadilan. Bahkan bapaknya juga jadi kena, ketahuan bahwa kekayaannya dilakukan dengan tidak benar ya, mengumpulkan harta dengan cara tidak benar. Nah ini semua menunjukkan bahwa kekayaan, jabatan, nama besar itu bisa membuat orang lupa akan Tuhan. Nah kalau Tuhan sudah tahu itu, wah nih aku akan memberi kamu berkatnya. Tapi Tuhan tahu, waduh nanti kalau aku kasih harta ini, wah nanti dia hidup berpoya-poya, kehidupan malam, konsumsi narkoba segala macam. Apa mungkin Allah memberikan itu? Mungkinkah? Pasti tidak. Pasti tidak. Karena Allah tidak mau anaknya ini akhirnya jatuh, terjerumus, hilang. Nah karena itu ketika kita memohon berkat Allah, nah kita persiapkanlah diri kita. Kita katakan, Tuhan, aku, hidupku, keluargaku sudah siap untuk menerima berkat-Mu. Amin ya. Kita persiapkan hati kita. Dan memang itulah Tuhan memproses kita untuk kita benar-benar karakter kita itu kuat. Nanti kalau sudah dikasih kekayaan, dikasih berkat, dan seperti umat Israel ini, nanti bagaimana setelah di Kanaan? Jangan lupa. Ternyata benar, mereka lupa. Padahal itu sudah generasi yang kedua ya. Kenapa? Karena mereka itu kurang mengingatkan kepada anak-anaknya. Ini ada pesan Allah kepada umat Israel untuk menceritakan kepada anak-anaknya. Ini bukan hanya pesan Allah kepada umat Israel, orang-orang tua umat Israel, keluarga Israel kepada anak-anaknya. Sering orang mengatakan ketika membaca firman Tuhan itu, oh ini pesan Allah kepada umat Israel, anak-anaknya, bukan untuk kita. Jangan salah Bapak Ibu. Kita ini Israel baru, sehingga pesan Allah kepada umat Israel dalam perjanjian lama itu juga berlaku untuk kita. Apa yang Tuhan pesankan? Itu di Ulangan
6 ya. Di ayat 7 dikatakan, ayat 7 sampai 9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Intinya adalah Allah meminta umat Israel ini, para orang tuanya, menceritakan kepada anak-anaknya bagaimana Allah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Ini harus diceritakan bagaimana penyertaan Allah kepada mereka, supaya anak-anak itu tidak merasakan itu ya, tidak melihat bagaimana laut yang terbelah. Itu kan luar biasa. Bagaimana air, tadi kita di perikop kita mengeluarkan air dari gunung batu, itu luar biasa, mujizat Allah luar biasa. Nah ini diminta oleh Allah, ceritakan kepada anak-anak supaya anak-anaknya itu beriman, berpengharapan kepada Allah. Nah itu juga pesan untuk kita. Jadi ketika kita hidup kita susah, hidup kita menderita, kita berjuang, kita hidup dekat kepada Tuhan, akhirnya kita diberkati Tuhan dengan kekayaan, jabatan, pekerjaan, studi yang hebat gitu ya. Lalu kita tidak menceritakan kepada generasi di bawah kita, anak-anak kita. Akhirnya mereka tidak dekat kepada Tuhan. Tetap aja mereka tidak berpengharapan. Mereka nggak ingat bahwa ada Allah yang memimpin, yang menyertai, yang memberkati mereka. Nah inilah kepada kita, keluarga kita. Kita ceritakan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan memberkati kita, menolong kita. Dulu hidup kita susah, tetapi Tuhan menyertai kita. Ini terus harus kita sampaikan supaya mereka tahu bahwa ada Allah yang luar biasa yang memimpin hidup mereka. Nah kalau kita baca akhir-akhir ini di internet ya, ini kan banyak anak-anak yang putus harapan. Putus harapan. Kenapa? Karena orang tuanya tidak membawa anak-anak ini dekat kepada Tuhan. Bahkan udah mahasiswa nih, dalam bulan ini, 2 bulan ini bisa 2 atau 3 mahasiswa yang bunuh diri ya. Kasihan. Ada juga yang Kristen. Dibilang, wah hidup ini berat, nggak sanggup lagi. Bikin surat wasiat ya, surat ke mamanya. Waduh, saya membaca suratnya itu. Lah seberat apa sih hidupmu gitu loh. Karena ada Tuhan. Nah orang tuanya bisa jadi karena orang kaya gitu ya. Ya udah diberikan aja apa yang diminta anaknya, diberikan. Dia lupa bahwa harus membawa anak ini beriman, berpengharapan kepada Tuhan, bukan kepada orang tuanya. Dikala dia mengalami pergumulan, dia tahu ada Tuhan yang Maha Kasih. Nah inilah yang dipesankan oleh Allah kepada umat Israel, juga kepada kita. Ceritakan setiap saat, di mana saja. Tiang-tiang pintu, di tangan, di mana saat tidur. Nah kita ingat saat kita bersama dengan anak, lagi makan bersama anak-anak. Ceritakanlah bagaimana Allah memberkati bapak ibu, memberkati keluarga, menolong anak-anak ini. Itu akan membekas. Saya ketika diceritakan, Rip, ketika kamu bayi, udah hampir nggak ada harapan, lalu mama berdoa, akhirnya Tuhan membuka. Itu membekas. Teringat saya. Jadi ketika saya mengalami pergumulan berat dalam hidup saya teringat pada Tuhan. Kenapa engkau membuat saya hidup? Kenapa nggak mati aja waktu bayi, ketika tidak ada harapan? Tapi ketika saya sudah hidup, loh kenapa hidup saya menderita? Tapi dalam pergumulan itu saya mendapat kekuatan bahwa pasti ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Nah inilah yang membuat saya jadi kuat. Coba kita bayangkan kalau kita tidak pernah memberi pesan kepada anak-anak kita bahwa ada Tuhan yang bersama bapak mamamu, memberkati keluarga kita,
memberkati kamu, menolong kamu. Wah, ketika kamu dulu susah masuk sekolah, nggak ada uang, mama berdoa lalu dapat. Kalau kita ceritakan itu akan membekas buat anak-anak kita bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka. Lalu ketika nanti mereka besar, ada kesulitan, mereka tahu ada Allah sumber pengharapan mereka. Nah, inilah yang Tuhan pesankan pada minggu hari ini, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dengan kita bersyukur, itu ada kekuatan, ada pengharapan. Tetapi kita tidak bisa bersyukur kalau kita tinggi hati. Karena itu, tinggi hati ini menjadi hal yang pokok. Firman Tuhan di Petrus yang kita baca, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, bagaimana Allah memproses umat Israel supaya rendah hati. Supaya rendah hati. Karena dengan rendah hati kita bisa melihat ada penyertaan Tuhan. Kalau tidak, kita merasa, oh ini karena kehebatan aku, oh ini karena kepintaran aku. Begitu juga dalam kehidupan keseharian. Kalau kita tidak rendah hati, kita tidak bisa merasakan pertolongan teman-teman, pertolongan keluarga, atau kita tidak bisa melihat bagaimana orang-orang di sekitar kita itu mengasihi kita. Kalau kita tinggi hati, kita tidak akan merasa, cuma begitu doang. Apa sih itu? Dia tidak memberikan sesuatu gitu ya dalam satu acara, tapi dia hadir. Nah, kalau kita merasa sombong tinggi hati, apa sih itu? Dia nggak ada ngasih apa-apa. Udah, kita nggak pedulikan. Padahal kehadirannya saja itu sudah menunjukkan bagaimana perhatian dia kepada kita, kasihnya. Dia telah mengorbankan waktunya. Gitu. Nah, itu bisa kita lihat kalau kita rendah hati. Nah, ini Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kekayaan tadi ya, kenyamanan hidup dengan penuh berkat dari Tuhan itu bisa membuat kita melupakan Tuhan, membuat kita sombong. Nah, jadi kita tadi harus rendah hati supaya kita bisa melihat penyertaan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Kita bisa bersyukur kalau kita rendah hati. Kalau kita tidak rendah hati, kita tidak mampu untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Akhirnya kita tidak bersyukur. Kalau kita tidak mampu bersyukur, itu tidak ada pengharapan. Nah, kita umat Kristen itu khas ya, kita katakan pengharapan. Kalau agama-agama lain yang tidak percaya, mereka hanya kenal harapan. Putus harapan, habis. Kita tidak, kita pengharapan. Itu tidak ada habis-habisnya. Seperti air hidup kita yang hidup di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan, dalam hati kita ini akan mengalir aliran air. Aliran air itu terus mengalir, tidak ada habis-habisnya. Terus, harapan kita juga terus bergulir, itu pengharapan. Jadi dengan kita rendah hati, kita bisa melihat penyertaan Tuhan, kita bisa bersyukur. Dengan bersyukur, ada pengharapan. Nah, inilah kenapa kita harus mengajarkan ke anak-anak menceritakan penyataan Tuhan. Jangan jadinya dia sombong karena orang tuanya. Begitu banyak nih anak-anak pejabat itu sombong. Wah, bapak gua hebat. Oh, bapak gua pejabat. Dia jadi sombong. Seakan-akan bahwa kekayaannya itu hanya dari bapaknya, kehebatan bapaknya. Karena bapaknya tidak menceritakan ke anaknya bahwa kekayaan kita, jabatan ini karena Tuhan. Bapak berdoa untuk naik jabatan, Tuhan berikan. Jadi ada rencana. Ini harus diceritakan ke anak-anak supaya dia tahu. Jangan menyombongkan bapaknya. Ada Tuhan, jadi rendah hati. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ada pengharapan. Dari pengharapan itu ada sukacita. Tanpa pengharapan kita tidak akan bisa bersukacita. Nah, itulah anak-anak banyak yang, waduh, hidup gue susah, wah orang tua gue susah. Ya udahlah, diakhiri hidupnya. Karena udah langsung murung. Karena tidak ada pengharapan. Pengharapan kita tidak berhenti, dia terus berputar. Di tengahnya itu iman. Yang mutarnya itu apa? Kasih. Ya, firman Tuhan katakan ada pengharapan, iman, dan kasih. Tiga ini.
iman itu di tengah, pengharapan dia berputar, dasarnya adalah kasih. Tanpa kasih, itu tidak akan ada semangat bagi kita. Orang tua yang tidak mengasihi anak-anaknya, lihatlah hidupnya, nggak ada semangat. Udah susah gua nih, itu anak gua nih kebutuhan gua ini, banyak udahlah. Akhirnya dia tinggalkan itu keluarganya, minum-minum. Tidak ada kasih. Kalau sungguh-sungguh ada kasih, dia lihat, wah anakku susah, aku harus bekerja, aku harus berusaha. Dia berdoa kepada Tuhan untuk bagaimana keluarganya, anak-anaknya bisa hidup dengan baik. Inilah kasih, inilah yang membuat semangat. Jadi yang utama firman Tuhan katakan kasih. Jadi iman sekuat apapun, kalau kita tidak melakukannya, ya itu seperti dong ya, nggak ada maknanya. Tapi iman kita kepada Tuhan ya harus kita lakukan itu dengan kasih. Nah itu ada semangat. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah jadi tadi kalau kita katakan, wah kita mau Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah, ingatlah bagaimana Tuhan mempersiapkan umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi kita persiapkanlah hidup kita, anak-anak kita, untuk Tuhan memberkati kita dengan hati kita. Bagaimana kita, ibadah kita, doa kita, bagaimana kehidupan kerohanian kita, itu yang kita harus persiapkan. Dan kita harus mengikuti perintah Tuhan, jaga kekudusan hidup kita. Dari situ kita menjadi rendah hati, karena segala sesuatunya itu dari Tuhan. Dengan rendah hati kita bisa bersyukur. Dengan bersyukur kita ada pengharapan. Kalau kita sudah berpengharapan kepada Tuhan, ada sukacita. Dengan sukacita kita memperoleh semangat. Nah semangat inilah yang akan membuat kita menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu ya. Jalan minggu hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus bersyukur kepada Tuhan, untuk kita mempersiapkan hidup kita, karena Tuhan pasti memberkati kita. Soal waktu kita serahkan kepada Tuhan. Bisa saja bukan kita yang menikmati berkat yang berlimpah nanti, bisa jadi anak-anak kita. Kita ingat Musa aja dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Apakah Musa tidak dikasihi Tuhan? Wah, dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang memang Tuhan tidak bisa tidak, gitu ya. Karena Tuhan itu kudus, sehingga bisa saja suatu saat kita melakukan hal-hal yang Tuhan bilang, ya, aku mengasihi kamu, tetapi oleh karena kamu telah melakukan sesuatu yang tidak aku kehendaki, ya kita harus siap menanggung risikonya. Tetapi apapun beban atau risiko yang kita terima, percayalah, itu tidak di luar batas kemampuan kita. Jadi Tuhan berikan satu pergumulan, itu Tuhan katakan tadi di sini untuk menguji kita. Jadi bukan untuk membuat kita celaka, pada akhirnya untuk kebaikan kita. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah itu yang harus kita yakini. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan hanya meminta kita untuk kita mempersiapkan hidup kita. Dan memang Tuhan memproses kita untuk mempersiapkan itu, untuk Tuhan memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Untuk kita yang sedang kuliah, bekerja, persiapkanlah karakter kita. Kalau kita katakan siap Tuhan, berarti Tuhan bilang, ya sudah waktunya kamu masuk ke tanah Kanaan. Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami senantiasa bersyukur kepadamu, untuk mengingat Engkau Tuhan. Karena banyak sekali pergumulan-pergumulan dalam hidup kami yang membuat kami melupakan kasih penyertaan-Mu. Bahkan Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami memperoleh kekayaan, harta berlimpah, kami bisa melupakan Engkau. Tuhan,
biarlah oleh kuat kuasa-Mu, oleh Roh Kudus-Mu ya Allah, biarlah Engkau menuntun kami, memberikan kami kerendahan hati dan keyakinan bahwa Engkaulah yang senantiasa mempersiapkan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Beri kami kekuatan untuk senantiasa mengingat Engkau dan untuk senantiasa mengikuti seluruh apa yang Engkau kehendaki bagi kami untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu di sini dengan berkat-Mu yang berlimpah. Tolong mereka dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, dengan sakit penyakit yang mereka derita. Engkau juga Tuhan yang menyertai, memberkati. Biarlah Tuhan dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap sakit penyakit kami tetap bisa merasakan kasih penyertaan-Mu, merasakan kehadiran-Mu, sehingga kami senantiasa mampu bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah Tuhan kita yang sudah mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan bersiap untuk menerima berkat yang sudah disediakan bagi kita semuanya. Mari kita berikan sembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pada petugas kami persilakan dan kita bernyanyi dari Jemaat nomor 393 ayat 1, 2, dan 3. Berkat yang tak beri
pimpinan Tuhan, hadirat Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini, minggu ini, kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan, berkumpul di gerejamu Presbyterian Indonesia yang ada di Rawabadung, Cakung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami kembalikan guna hormat kemuliaan nama-Mu saja. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan disenangkan. Ya Tuhan, kami satukan hati kami, semua kami yang ada di tempat ini di gerejamu untuk menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan, dengarlah doa kami, permohonan kami ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gerejamu di Cakung, di Rawabadung ini. Biarlah Tuhan Yesus terus menyenangkan hatimu. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan memperhatikan kesengsaraan kami. Tuhan memperhatikan apa yang telah kami tabur. Tuhan melihat apa yang kami kerjakan. Juga Tuhan melihat kesungguhan hati kami. Pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah hilang. Maka itu kami terus menyala-nyala, kami terus bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada hari ini kami berdoa, kami berterima kasih kepada Pendeta Syarif Obus Sungguh yang melayani pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya, pekerjaannya, apa saja yang telah dia Tuhan kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan, pelayanannya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan Yesus juga teringat Tuhan kami untuk menyerahkan pemimpin gembala Tuhan dari gerejamu di Rawabadung ini. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Lasmian Nainggolan sebagai pemimpin yang dipercayakan Tuhan di gerejamu ini ya Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripada Engkau saja. Roh Tuhan, roh kebijaksanaan ada dalam kehidupannya. Berkati juga suaminya ya Tuhan, Bapak Amang Bardede Tuhan sebagai pemimpin juga Tuhan. Mereka berdampingan dan berjalan bersama-sama. Ya Tuhan, berkati kedua pemimpin kami ini ya Tuhan. Terus biarlah mereka terus giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Segala pekerjaannya Tuhan tidak sia-sia. Tuhan, jauhkan Tuhan dari sakit penyakit, dari mara bahaya, bahkan maut sekalipun niat-niat pelaku yang jahat. Tuhan, jauhkanlah daripada mereka. Juga berkati Bapak Mazmur dalam pekerjaannya, anak mereka juga Kakak Nina Tuhan Yesus dalam pekerjaannya juga dan perencanaannya. Biarlah kedua anak mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, gerejamu ini ya Tuhan mempermuliakan nama Tuhan dalam marturia koinonia Tuhan, diakonia kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan, penatua, para sekolah guru, Injili Tuhan, siapapun yang mengambil bagian dalam gerejamu ini Tuhan, Tuhan Yesus berikan kekuatan dan juga kesehatan. Jemaat-jemaat yang ada juga Tuhan, yang sedang dalam mengalami kelemahan tubuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kondisi finansial, kelemahan finansial dan perekonomian, Tuhan pasti tolong indah pada waktunya. Bapak yang tidak hadir pada hari ini, biarlah bersama-sama pada minggu berikutnya bisa hadir kembali Tuhan, bersama-sama bisa memuji, bersorak-sorak, menaikkan hidup pujian bagi nama kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Natal kami, gerejamu ini tepatnya pada tanggal 10. Biarlah Natal diselenggarakan dengan baik, dengan penuh hikmat dan damai sejahtera. Tuhan memberkati gerejamu ini. Tuhan tutup bungkus wilayah kami, daerah kami, kanan, kiri, depan, muka, belakang. Dari mana saja Tuhan, barat, timur, selatan, tolong Tuhan Engkau jagai gerejamu ini oleh kuasa-Mu ya Bapa. Kirimkan Tuhan jiwa-jiwa yang dari mana saja untuk kami bersama-sama merayakan kelahiran-Mu, yaitu pendamaian yang Kau berikan, kasih yang Kau nyatakan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pos pelayanan yang ada di Bekasi Tuhan, dan dari gereja Rawabadung ini Tuhan.
yang di bawah pimpinan Ibu Pendeta Yasmin. Biarlah pos pelayanan yang ada di Bekasi yang telah diselenggarakan juga, yang telah dilaksanakan, biar Tuhan juga memberkati untuk alat kerajaan-Mu, memperluas kerajaan-Mu. Berkati Tuhan Yesus, satukan hati kami terus untuk kami bersama-sama Tuhan bergandengan tangan untuk memajukan, memperlebar kerajaan-Mu. Berkati juga Tuhan pemimpin pujian yang dipimpin oleh Bapak Mazmur Praise and Worship, musik Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Guru juga Tuhan dari gereja-Mu, komisi wanita, komisi pemuda, bahkan anak-anak dari gereja-Mu ini, biarlah memiliki masa depan yang cerah, yang daripada Tuhan saja, berguna bagi bangsa dan negara, bagi orang tua di tengah masyarakat, dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk juga pernikahan, untuk Firtzrain Tuhan dan Lastri Tuhan. Biarlah pernikahan yang berkenan kepada Tuhan, pernikahan ilahi diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan pemerintahan Indonesia ini dalam pemilihan nanti Tuhan, pemilu dan caleg semuanya. Biarlah Tuhan pemimpin-pemimpin melaksanakan tanggung jawabnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah pemimpin yang mengasihi dan mencintai rakyatnya. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang ingin kami nyatakan, tapi Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Engkau tahu, Engkau menyelidiki hati kami. Ya Tuhan, satu hal dalam kehidupan kami butuh Tuhan. Kami butuh pertolongan daripada Tuhan saja. Senantiasa mengingatkan kami ya Tuhan atas rahmat dan kasih-Mu. Dan kami terus bersyukur kepadamu. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan daripada seluruhnya itu Tuhan, kami mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gereja Presbyterian, jemaat Tuhan dan seluruh kita yang ada di tempat ini yang sudah menaikkan doa syafaat, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sebelum kita masuk di dalam penutup ibadah ini, saya menyampaikan pengumuman bahwa Natal kita akan dilaksanakan tanggal 10 tepat hari Minggu dan dimulai pukul 18. Perlu kami sampaikan bahwa semua jemaat wajib ikut KOR, ya. Jadi nanti habis ibadah, mohon kita latihan sebentar ya. Semua jemaat ikut KOR supaya nanti pas Natal itu ingat dia ke salon. Karena kalau nggak ikut KOR dia nggak sisiran bagus. Jadi nanti kalau ikut KOR dia berusaha pergi ke salon memperbaiki rambutnya, lipstiknya, bajunya. Nah, kalau untuk liturgi untuk orang dewasa tidak ada, hanya KOR saja ya. Jadi nanti KOR-nya tergantung kesepakatan kita. Apa KOR yang hendak kita sampaikan kepada Tuhan pas tanggal 10 Desember nanti. Jangan ada dulu yang pulang ya. Kita latihan KOR dulu dan menetapkan apa yang kita persembahkan untuk Tuhan di hari Natal khusus gereja kita tanggal 10 ini. Dan juga kami sampaikan kepada saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan dana dalam rangka perayaan Natal nanti, boleh saudara serahkan kepada Ibu Sri Kadarinandanya. Ya, mulai nanti ya terserah, namanya juga gerakan hati untuk menopang, membantu dana dalam melaksanakan Natal tanggal 10 nanti. Nah, hanya itu yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tiba di penghujung ibadah ini, kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1, 2, dan 3. Bersama
doa-doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan berkati, pulanglah dalam damai sejahtera di tengah kehidupan keseharian kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita saat teduh masing-masing.